Perhatikan bab 1 mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan percobaan. Yang pertama, latar belakang. Lipid secara umum dapat dikatakan sebagai komponen yang mudah larut pada pelarut organik yang cenderung nonpolar maupun polar. Lemak tersusun atas asam lemak yang terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Untuk mengetahui jenis asam lemak apa yang terdapat pada suatu sampel, dilakukan uji kualitatif dengan 4 cara, yaitu uji kelarutan lipid, pembentukan emulsi, uji akrolein, dan tes kolorimetri. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah pada percobaan ini yaitu yang pertama, bagaimana kelarutan lipid pada pelarut tertentu, bagaimana proses pembentukan emulsi dari minyak. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui adanya gliserol dalam beberapa sampel dengan menggunakan tes akrolein. Yang keempat, bagaimana cara mengetahui adanya gliserol dalam beberapa sampel menggunakan tes kolorimetri. Yang ketiga, tujuan percobaan. Tujuan percobaan selaras dengan rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui kelarutan lipid pada pelarut tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui proses pembentukan emulsi dari minyak. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya gliserol dalam beberapa sampel menggunakan tes akrolein. Yang terakhir, untuk mengetahui adanya gliserol dalam beberapa sampel menggunakan tes kolorimetri. Saya akan memaparkan bab 2 yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu lipid. Lipid atau lemak merupakan senyawa yang banyak ditemukan dalam sel jaringan. Lipid tidak larut dalam air tetapi larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipid bersifat nonpolar atau hidrofobik. Penyusun utama lipid adalah trigliserida, yaitu ether gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Yang kedua yaitu asam lemak. Asam lemak atau asam karboksilat adalah senyawa organik polar yang mengandung 2 hingga 24 atom karbon C dengan gugus fungsional, umumnya adalah gugus karboksilat. Jumlah atom C pada asam lemak umumnya genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Asam lemak terpendek adalah asam asetat atau 2 atom karbon. Yang terpanjang adalah asam tetrakonoat atau 24 atom karbon. Asam lemak yang terdapat dalam bahan pangan sumber lemak umumnya berkisar antara C12 dan C22. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu emulsi. Emulsi adalah sediaan berupa campuran terdiri dari 2 fase cairan dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya, umumnya dimantapkan oleh zat pengemulsi. Emulsi dapat sebagai produk akhir dalam berbagai bidang, termasuk industri makanan, industri pertanian, maupun farmasi. Selanjutnya yaitu macam-macam uji kualitatif lipid, di mana macam-macam uji kualitatif lipid terbagi menjadi 4, yaitu uji kelarutan lipid, uji pembentukan emulsi, uji akrolein, dan uji kalorimetri. Selanjutnya itu waktu dan tempat. Dilaksanakan pada hari Selasa 4 Mei 2021, bertempat di Laboratorium Biokimia Fakultas Sains dan Teknologi secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meeting, Google Classroom, dan WhatsApp. Selanjutnya itu alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan pada percobaan ini adalah pemanas spiritus, gelas kimia, tabung reaksi, pipet tetes, bunsen, batang pengaduk, spatula, balk, dan gegep. Yang kedua itu bahan.
Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah Aquades atau H2SO, H2O, asam klorida pekat atau HCl, asam sulfat atau H2SO4, etanol 96%, C2H5OH, ether CH4C4H9O, gliserol C3H8O3, kalium disulfat KHSO4, kloroform CHCl3, korek api natrium karbonat 0,5%, protein 2%, natrium hipoklorit NaOCl, sabun, lilin, minyak kelapa kopra, minyak kelapa sawit, minyak kemiri, minyak wijen, mentega, enaftat, tisu, dan virgin coconut oil. Selanjutnya, prosedur kerja percobaan lipid. Yang pertama, uji kelarutan lipid. Disiapkan 5 tabung reaksi. Kemudian, masing-masing tabung reaksi diisi dengan 2 tetes minyak kelapa. Lalu, pada tabung reaksi pertama ditambahkan 1 ml Aquades. Pada tabung reaksi kedua ditambahkan 1 ml alkohol 96%. Pada tabung reaksi ketiga ditambahkan 1 ml ether. Dan pada tabung reaksi keempat ditambahkan 1 ml kloroform. Dan pada tabung reaksi kelima ditambahkan 1 ml natrium karbonat. Setelah itu, masing-masing tabung reaksi dikocok atau dihomogenkan, lalu diamati perubahan yang terjadi. Yang kedua, uji pembentukan emulsi. Disiapkan 4 tabung reaksi. Kemudian, pada tabung reaksi pertama, kedua, dan yang ketiga diisi dengan 2 ml Aquades. Lalu, pada tabung reaksi pertama, ketiga, dan keempat ditambahkan 2 tetes minyak kelapa, dan pada tabung reaksi kedua ditambahkan 3 tetes minyak kelapa. Lalu, pada tabung reaksi kedua ditambahkan natrium karbonat sebanyak 2 tetes. Pada tabung reaksi ketiga ditambahkan larutan sabun sebanyak 2 tetes. Dan pada tabung reaksi keempat ditambahkan larutan protein sebanyak 2 ml. Setelah itu, masing-masing tabung dikocok atau dihomogenkan dan diamati perubahan yang terjadi. Yang ketiga itu tes akrolein. Disiapkan 7 tabung reaksi. Kemudian, masing-masing tabung reaksi diisi dengan larutan contoh. Larutan contoh itu diantaranya gliserol, lilin, mentega, minyak wijen, minyak VCO, minyak kemiri, dan minyak kelapa. Setelah itu, masing-masing tabung reaksi ditambahkan 2 tetes kalium hidrogen sulfat. Setelah itu dipanaskan, lalu pada saat pemanasan diidentifikasi apakah tercium bau tenik atau tidak. Selanjutnya yang keempat itu tes kolorimetri. Disiapkan 8 tabung reaksi. Kemudian masing-masing tabung reaksi diisi dengan larutan contoh. Larutan contoh itu diantaranya minyak VCO, mentega, minyak wijen, minyak kemiri, lilin, gliserol, minyak kelapa, dan Aquades. Setelah itu, masing-masing tabung reaksi ditambahkan 1 ml natrium hipoklorit 2%. Lalu didiamkan beberapa menit. Setelah didiamkan beberapa menit, ditambahkan larutan asam klorida pekat sebanyak 3-4 tetes pada masing-masing tabung reaksi. Setelah itu, masing-masing tabung dipanaskan hingga mendidih selama 1 menit. Lalu ditambahkan 2 tetes alfa naftol dan beberapa tetes asam sulfat pekat. Lalu diamati perubahan yang terjadi. Memaparkan
bab 4 yaitu hasil pengamatan. Pada tabel 1 pada pengamatan 1 yaitu uji kelarutan lipid. Pada tabung 1 Aquades 1 mili ditambahkan 2 tetes minyak kelapa, hasilnya tidak larut. Pada tabung kedua alkohol 96% 1 mili ditambahkan 2 tetes minyak kelapa, hasilnya tidak larut. Dan pada tabung ketiga ether 1 mili ditambahkan 2 tetes minyak kelapa, hasilnya larut. Dan pada tabung keempat kloroform 1 mili ditambahkan 2 tetes minyak kelapa, hasilnya larut. Dan pada tabung kelima yaitu natrium bikarbonat 0,5% 1 mili ditambahkan 2 tetes minyak kelapa, hasilnya terbentuk emulsi. Pada tabel pengamatan 2 yaitu uji pembentukan emulsi. Pada tabung 1 Aquades ditambahkan minyak kelapa, hasilnya emulsi tidak stabil. Dan pada tabung kedua Aquades ditambahkan minyak kelapa ditambahkan natrium bikarbonat, hasilnya membentuk emulsi stabil. Dan pada tabung ketiga yaitu Aquades ditambahkan minyak kelapa ditambahkan larutan sabun, hasilnya membentuk emulsi stabil. Dan pada tabung keempat minyak kelapa ditambahkan larutan protein, hasilnya membentuk emulsi. Dan pada tabel pengamatan 3 yaitu uji acrolein. Pada tabung 1 gliserol setelah dilakukan pemanasan, hasilnya menimbulkan bau tengik. Dan pada tabung kedua yaitu lilin setelah dilakukan pemanasan, hasilnya menimbulkan bau tengik. Dan pada tabung ketiga mentega setelah dilakukan pemanasan, hasilnya tidak menimbulkan bau tengik. Dan pada tabung keempat yaitu minyak wijen setelah dilakukan pemanasan, hasilnya menimbulkan bau tengik. Dan pada tabung kelima VCO setelah dilakukan pemanasan, hasilnya menimbulkan bau tengik. Dan pada tabung ke-6 yaitu minyak kemiri setelah dilakukan pemanasan, hasilnya menimbulkan bau tengik. Yang terakhir pada tabung ke-7 itu minyak kelapa setelah dilakukan pemanasan, hasilnya menimbulkan bau tengik. Adapun tabel yang terakhir yaitu uji kalorimetri. Pada tabung 1 VCO hasilnya membentuk 2 fase yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Dan lapisan atas itu berwarna putih dan lapisan putih tulang, dan lapisan bawah itu berwarna putih keruh. Pada tabung kedua itu mentega hasilnya membentuk 2 fase yaitu lapisan atas berwarna kuning dan lapisan bawah berwarna kuning pucat. Dan pada tabung ketiga minyak wijen hasilnya membentuk 2 fase yaitu lapisan atas berwarna kuning pucat dan lapisan bawah berwarna putih keruh. Pada tabung keempat minyak kemiri hasilnya membentuk 2 fase yaitu lapisan atas berwarna coklat dan lapisan bawah berwarna kuning pucat. Pada tabung kelima lilin hasilnya membentuk 1 fase yaitu lapisan berwarna coklat. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada percobaan lipid ini. Yang pertama itu ada reaksi pada uji kelarutan lipid. Itu ada minyak ditambah air itu tidak terjadi reaksi, kemudian minyak ditambah alkohol menghasilkan gliserol. Yang ketiga ada minyak ditambah ether menghasilkan gliserol. Selanjutnya ada minyak ditambah kloroform menghasilkan gliserol, dan minyak ditambah dengan natrium karbonat itu menghasilkan sabun. Selanjutnya itu ada reaksi pada uji pembentukan lipid. Itu ada minyak ditambah air itu tidak terjadi reaksi, kemudian ada minyak ditambah dengan air dan ditambah dengan natrium karbonat itu menghasilkan gliserol. Yang ketiga itu ada reaksi pada uji acrolein. Jadi di sini ada gliserol ditambah dengan kalium hidrogen sulfat itu menghasilkan akrilaldehyid atau menghasilkan acrolein. Jadi pada percobaan pertama itu ada uji kelarutan lipid. Jadi pada percobaan ini diawali dengan memitek minyak, kemudian dimasukkan ke dalam 5 tabung reaksi. Jadi pada tabung reaksi pertama itu ditambahkan dengan Aquades yang berfungsi sebagai pelarut polar. Kemudian pada tabung kedua itu ditambahkan dengan alkohol yang berfungsi sebagai pelarut semipolar. Dan pada tabung ketiga itu ditambah dengan ether, dan pada tabung keempat itu ditambah dengan kloroform. Ether dan kloroform ini berfungsi sebagai pelarut nonpolar. Kemudian pada tabung kelima itu ditambah dengan natrium karbonat.
Jadi berdasarkan hasil percobaan itu diperoleh bahwa minyak dapat larut sempurna dalam pelarut nonpolar seperti eter dan kloroform, dan sedikit larut pada pelarut semipolar seperti alkohol, dan tidak larut pada pelarut polar seperti Aquades, serta hasil pada tabung kelima itu menunjukkan adanya emulsi berwarna putih. Selanjutnya itu ada pada percobaan kedua, yaitu percobaan uji pembentukan emulsi. Jadi pada percobaan ini Aquades ditambahkan pada tabung pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian minyak ditambahkan pada tabung pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya pada tabung kedua ditambahkan dengan natrium karbonat, pada tabung ketiga ditambah sabun, kemudian pada tabung keempat ditambah dengan protein. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh bahwa pada tabung pertama itu yang berisi Aquades itu terjadi emulsi yang tidak stabil, sementara pada tabung kedua, ketiga, dan keempat itu terjadi emulsi yang stabil. Hal ini disebabkan karena natrium karbonat, larutan sabun, dan protein itu termasuk emulsifier. Selanjutnya pada percobaan ketiga itu uji acrolein. Jadi pada percobaan ini diawali dengan menyiapkan 7 tabung reaksi, dan setiap tabung reaksi diisi dengan larutan contoh seperti gliserol, lilin, mentega, minyak wijen, minyak PCO, minyak kemiri, dan minyak kelapa yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan gliserol. Selanjutnya penambahan kalium hidrogen sulfat, kemudian proses pemanasan. Jadi penambahan kalium hidrogen sulfat di sini berfungsi sebagai agen pendehidrasi untuk menarik molekul air dari gliserol. Selain itu berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis lipid menjadi asam, lemak, dan gliserol. Kemudian proses pemanasan bertujuan agar terjadinya proses hidrasi sehingga H2O hilang dan akan membentuk akrilaldehyida atau acrolein. Jadi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan diperoleh bahwa pada gliserol, lilin, minyak wijen, minyak PCO, minyak kemiri, dan minyak kelapa sawit itu terdapat gliserol yang ditandai dengan adanya bau tengik. Sementara pada mentega tidak terdapat gliserol karena tidak menimbulkan bau tengik. Selanjutnya percobaan keempat yaitu uji kolorimetri. Jadi uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gliserol dengan terjadinya perubahan warna. Jadi pada percobaan ini menggunakan 8 sampel, diawali dengan penambahan natrium hipoklorit pada setiap sampel yang berfungsi sebagai agen reduksi kelebihan minyak sehingga terbentuknya gliserol. Selanjutnya adalah mendiamkan sampel, kemudian menambahkan HCl pekat pada setiap sampel. Jadi hasil pekat di sini berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat terjadinya reaksi. Kemudian mendidihkan larutan selama 1 menit. Selanjutnya menambahkan anaftol dan H2SO4 pekat pada setiap sampel. Jadi H2SO4 pekat dan anaftol di sini berfungsi untuk memberikan warna pada larutan. Jadi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka diperoleh pada minyak PCO, minyak wijen, mentega, minyak kemiri, dan minyak kelapa itu membentuk 2 lapisan. Sementara gliserol, lilin, dan Aquades itu membentuk 1 lapisan. Hal ini disebabkan karena perbedaan tingkat kepolaran pada sampel dan fraksi-fraksi yang ditambahkan. Jadi, sampel yang membentuk 2 lapisan ini mengandung rantai alkana yang panjang yang cenderung bersifat nonpolar, sementara fraksi yang ditambahkan itu bersifat polar sehingga tidak dapat bercampur. Kemudian, Aquades sendiri bersifat polar yang bersifat sama dengan fraksi yang ditambahkan sehingga membentuk 1 lapisan. Jadi kesimpulan pada percobaan ini yaitu uji kelarutan lipid pada sampel didapatkan hasil bahwa minyak tidak larut dalam Aquades dan eter 96% dan minyak terdispersi ke dalam natrium klorida, sedangkan pada pelarut nonpolar seperti eter dan klorofon minyak larut. Yang kedua, uji pembentukan emulsi pada sampel didapatkan hasil pada tabung pertama dan kedua minyak membentuk emulsi tidak stabil, sedangkan pada tabung ketiga, keempat, dan kelima minyak membentuk emulsi stabil. Yang ketiga, uji acrolein pada larutan sampel selain lilin menghasilkan bau tengik yang menyatakan adanya gliserol, sedangkan pada sampel lilin
tidak mengandung gliserol karena tidak menghasilkan bau tengik. Yang terakhir atau yang keempat, uji kalorimeter pada larutan sampel tidak membentuk hijau zamrud, sehingga semua larutan sampel dinyatakan tidak mengandung gliserol.